Terima kasih Ibu Moderator, Bapak Ibu hadirin, teman-teman sejawat yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Izinkan pada pagi menjelang siang hari ini saya mewakili teman sejawat Pak Dhani Pratomo yang tadinya akan hadir dan beliau sudah berangkat dari rumah dari jam 4:30 pagi tadi, ya, karena pesawat yang akan menerbangkan beliau 5:30 tadi pagi. Beliau sampai check-in, begitu di check-in ternyata teman kita yang di sekretariat membookingkan untuk 5:30 sore nanti ternyata. Wah, jadi kebetulan pesawat ke Jogja ini sulit banget, sudah sangat full, jadi tidak bisa berubah. Sehingga kebetulan saya lagi ada di sini, menugaskan kami untuk menyampaikan apa yang ingin beliau sampaikan pada Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon tidak mengurangi makna dan isi yang akan coba saya sampaikan kepada teman-teman sejawat sekalian. Peran apoteker dalam era SJSN memang ini bagian yang dalam kira-kira setahun ini sangat luar biasa dinamikanya. Kalau boleh dikatakan teman-teman profesi, dokter, termasuk kita ini bagian yang mengalami kegalauan luar biasa ya. Apa kira-kira peran kita di SJSN? Terutama bagi peran para apoteker. Tadi Pak Budiono sudah menyampaikan di Australia apoteker sudah diberikan satu jasa $7 per R. Di kita terus terang aja merupakan bagian yang harus diperjuangkan. Ini adalah bagian yang sudah kami sampaikan dari awal, bahwa di dalam era ini salah satunya harus diakomodir jasa pelayanan kefarmasian berdasarkan perundang-undangan PP, dan demikian kuat sebetulnya. Tapi dilema antara fakta dan harapan, betul-betul ini gapnya sangat luar biasa. Sering dipertanyakan peran para apoteker saat ini ketika disampaikan bahwa akan dibutuhkan 10.000 klinik gitu. Ketika kita usulkan dalam setiap tahapan di tersier, primer, sekunder, keberadaan apoteker harus ada karena sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang ada. Tapi ketika ditanya ada nggak kira-kira 10.000 apoteker yang siap full untuk betul-betul berpraktek di dalam era SJSN ini, kami terus terangnya tidak bisa menjawab, karena yang dimaksud keberadaan itu betul-betul bukan lagi apoteker yang sekarang di pegawai negeri nanti merangkap di klinik, ada yang di institusi pendidikan merangkap di apotek dan lain, enggak seperti itu. Tapi betul-betul apoteker yang siap untuk full bekerja dalam era ini. Nah terus terang aja ini menjadi bagian yang cukup kita harus berjuang lebih kuat untuk bagaimana peran dan eksistensi apoteker dalam era ini betul-betul merasa sangat dimanfaatkan. Kemudian dalam undang-undang tentang kesehatan sendiri, apoteker masih ditempatkan pada tenaga kesehatan bukan strategis, sehingga sering dikatakan untuk tenaga kesehatan yang tidak strategis tidak berhak untuk mendapatkan secara langsung imbalan dari pasien. Beda dengan dokter, perawat dan lain, secara langsung mereka yang memberikan jasa. Nah ini juga bagian yang memang ke depan betul-betul ini harus menjadi suatu atau momentum perubahan bagi kita untuk memperjuangkan supaya kita diakui sebagai tenaga kesehatan strategis. Karena selama ini belum, kita seringkali diperhitungkan dalam harga obat ya. Obat dikalikan faktornya, kamu ya apoteker ya ada di dalam itu. Ini kan sangat ini ya, kita hanya diperhitungkan dalam komponen itu. Nah kira-kira seperti itu gambarannya. Lanjut. Nah ini gambaran, beberapa gambaran, beberapa gambaran tentang jaminan kesehatan nasional dan lain-lain yang memang peran farmasis atau apoteker sebetulnya sangat harus ada di sini. Misalnya dalam penerapan sistem kendali mutu dan kendali biaya, ini tentu saja peran farmasis di sini sangat dibutuhkan sebagai healthcare team dalam pelaksanaan
SJSN. Lanjut. Nah, ini juga salah satu dalam pasal 22 di Undang Nomor 40 tahun 2004 itu disampaikan bahwa pelayanan kesehatan promotif, preventif termasuk obat. Di sini tentu saja tersirat bahwa farmasis, apoteker harus ada berperan di sini. Tadi Pak Bayu sudah menyampaikan bahwa Vaskes antara lain praktek dan yang berkaitan dengan apoteker adalah apotek. Nah, ini adalah salah satu pasal 22 di Perpres tahun 12/2013. Di pelayanan primer ada 8 pelayanan kesehatan yang dijamin oleh BPJS. Di sini kita bisa melihat dari poin-poin 1 sampai 8. Di 1 administratif pelayanan jelas kita sebetulnya bisa berperan. Kemudian di pelayanan promotif dan preventif jelas. Di 5 pelayanan obat sudah pasti. Nah, ini sebetulnya poin-poin yang menjadi bargaining gitu. Di mana sih apoteker di 8 ini, di mana sih kalian bisa berperan nih? Kami berusaha meyakinkan bahwa kita nih tidak hanya di pelayanan obat, tapi dalam sisi-sisi lain kita bisa berperan. Kita menyampaikan apoteker bisa menjadi gatekeepers untuk preventif dan promotif, sehingga pelaksanaan BPJS ini bisa berlangsung atau SJSN ini bisa berlangsung dengan sebaik-baiknya. Ini adalah pengertian obat. Juga obat seringkali masih dianggap sebagai komoditi biasa gitu. Ketika dalam satu diskusi dengan beberapa teman di Askes dan lain-lain, ketika kita bicara usulan tentang jasa farmasi, mereka mengatakan, apa sih, kan cuma pindahin doang dari rak masuk kemasan terus diberikan gitu, mau dihargain berapa kira-kira. Sehingga obat itu masih dianggap komoditas, bukan satu benda atau suatu bagian yang memang harus diperlakukan secara khusus. Ini adalah JKN dalam praktik kefarmasian, maksudnya dikaitkan dengan pasal 108 mengenai PP 51 jelas sekali sebetulnya bahwa yang namanya pelayanan obat, pengelolaan obat harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian, yaitu apoteker. Ini undang-undang, seperti yang saya katakan, undang-undang sih sangat luar biasa. Gitu. Beberapa teman-teman di negara lain melihat undang-undang ini adalah undang-undang yang sangat luar biasa bagi para apoteker Indonesia. Yang jelas aplikasinya yang belum bisa kita rasakan. Ini juga bagian yang PP 51 pernah di judicial review oleh tenaga kesehatan dan malah dikukuhkan lebih kuat oleh EMA. Nah, sehingga kompetensi apoteker ke depan kita mengatakan ini adalah momen terbaik untuk bagaimana merubah segala sesuatunya. Kebetulan kami saat ini sedang ada pertemuan dengan teman-teman di APTFI, Asosiasi Pendidikan Apoteker Indonesia, untuk kembali mereview kurikulum dan lain-lain yang kita sesuaikan dengan era yang akan datang. Nah, ini juga salah satu informatif farmasi resume dari yang saya ambil pada saat kongres FIP di Dublin kemarin, mengatakan bahwa farmasis ke depan memang bisa kita sebut sebagai super farmasis. Ya, dia harus menjembatani clinician, healthcare information dan lain-lain berbasis sistem dan teknologi. Jadi sangat tepat sekali pada hari ini diluncurkan web yang berkaitan dengan pengelolaan obat, karena pada dasarnya ke depan teknologi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari profesi kita. Ya, mungkin lagi kita hanya menggunakan ISO atau IMS dan lain. Saya kira teknologi sudah sangat maju dan ini mudah-mudahan bagian yang ke depan menjadi value bagi kita semua. Nah, apoteker juga mempunyai standar kompetensi yang sudah ditetapkan, ada 9 ya. Ini yang sebetulnya yang sekarang menjadi dasar bagaimana kurikulum dan lain-lain disusun mengacu lagi kepada standar kompetensi yang ditetapkan. Ini adalah peran apoteker dalam JKN, jelas ya.
Nah, salah satunya adalah mencegah medication error. Dalam salah satu pidato Obama pada saat beliau mengulas tentang kesehatan di Amerika, persentase kegagalan atau pelayanan kesehatan yang mengeluarkan biaya tinggi adalah terjadinya medication error. Inilah sebetulnya peran kita yang selalu kita sampaikan kepada teman-teman regulator, kemudian BPJS dan lain-lain, bahwa peran farmasis ini sangat penting. Kemudian yang dipertanyakan, apa sih yang menjamin ke depan bahwa proses atau praktek apoteker ini bisa dilakukan dengan baik? Kita sekarang sedang menyusun kredensiale, persyaratan apotek seperti apa sih? Persyaratan apoteker seperti apa yang nantinya berhak ikut di dalam melayani BPJS. Salah satu konsekuensi yang sudah kita sampaikan bahwa hanya satu apotek atau satu kegiatan yang secara langsung diberikan oleh apoteker yang berhak untuk ikut serta dalam pelayanan BPJS. Ini kami jadikan satu surat, satu janji pada pelaksana bahwa ini yang akan kami lakukan. Nah, ini beberapa kendala ya yang terjadi, bahwa pengapung kepentingan masih berorientasi belum sebagai negarawan. Jadi di dalam proses penyusunan secara besar masih kita melihat banyak kepentingan-kepentingan di sana yang tidak melihat secara komprehensif tujuan utama dari SJSN atau BPJS ini. Kemudian esensi kolaborasi praktek juga ini masih sangat tidak menjadi satu tim healthcare yang utuh, tapi masih ada, wah kayaknya nih nggak perlu deh, kalau bisa kenapa misalnya klinik harus ke apotek yang dilayani apoteker, kenapa enggak ya nggak apa-apa klinik dispensing tapi belinya dari apotek, kira-kira seperti itu. Jadi kolaborasi mengenai tenaga kesehatan satu sama lain belum betul-betul memahami sepenuhnya, sehingga terus terang aja dalam penyusunan Permenkes dan lain-lain seringkali ada upaya keterlibatan apoteker tidak ada di sana, gitu ya, kira-kira seperti itu, dinamikanya seperti itu. Kemudian kompetensi apoteker juga masih sangat variatif, ketika kita ditanya secara nasional berapa sih apoteker yang betul-betul praktek, dari mulai kalau di regulator jelas mereka lebih banyak ya berkecimpung dalam masalah administratif. Kita melihat teman-teman instalasi farmasi juga masih banyak yang ke arah administratif. Di puskesmas bahkan betul-betul mereka ke administratif, apalagi di komunitas 21.000 apotek sekarang yang ada di Indonesia, mungkin tidak mencapai 10% apoteker yang betul-betul berpraktek di apotek. Malahan apa yang disebut penampakan apotek itu hanya datang sebulan sekali, itu masih sangat banyak, masih sangat luar biasa. Ini kenyataan bagi kita yang kita tidak bisa pungkiri dan harus kita perbaiki ke depan. Kira-kira seperti itu. Termasuk distributor apoteker juga belum rata, mungkin hampir di puskesmas sebagian besar katakanlah belum ada apoteker di sana. Gimana nih Mas? Oh, mau ke terakhir gimana? Bisa minta tolong? Ke terakhir Mas. Jadi memang di dalam beberapa pertemuan betul-betul kita harus berjuang dengan segala hal. Terus
terus. Saya kira ini tadi secara garis besar sudah disampaikan. Nah, ini hot news yang betul-betul terbaru nih, berita terbaru tentang Kepmenkes nomor 455 ya. Ini betul-betul berita terbaru yang terus terang aja ini menjadi bagian pembahasan dari seluruh organisasi profesi. Karena di dalam proses ini hampir tidak dilibatkan organisasi dalam menyusun ini. Ini yang memang kami sedang pertanyakan. Dalam beberapa hari yang lalu kami sekarang punya sekber sama-sama organisasi profesi lain dengan IDI, dengan PDGI, dengan IBI dan lain-lain untuk mempertanyakan ini gitu. Terus. Nah, kira-kira keputusan Menteri Kesehatan itu mengatakan bahwa yang bisa melakukan kerjasama dengan BPJS pada saat ini adalah 4 gitu ya. Pertama, Perhimpunan Rumah Sakit, Asosiasi Dinas Kesehatan seluruh Indonesia, yang ini juga dipertanyakan gimana nih statusnya nih, seperti apa nih asosiasi Dinas Kesehatan gitu, asosiasi regulator juga gitu, kira-kira seperti apa gitu, apakah tepat? Malahan IBI dimasukkan ke dalam asosiasi ini gitu. Kemudian ada Asosiasi Klinik Indonesia, ini sudah cukup. Ini yang terbaru adalah Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Kesehatan Primer Indonesia. Kami organisasi profesi yang ingin mendukung kesuksesan SJSN ini mempertanyakan gitu, kenapa sih dalam era perubahan ini tidak organisasi profesi yang betul-betul sudah jelas organisasinya, legalitasnya, alamatnya dari pusat sampai ke cabang, dibandingkan dengan organisasi ini yang betul-betul baru di awal gitu ya. Saya melihat untuk Asklin, Perhimpunan Klinik dan lain-lain belum terbentuk gitu ya. Di pengurus daerahnya aja belum semua seluruh Indonesia terbentuk. Sementara yang diharapkan dalam proses ini sampai ke tingkat PC gitu ya. Ini bisa dibayangkan pada awal Januari nanti kira-kira seperti apa yang akan terjadi, karena yang berhak untuk melakukan ini hanya ini. Sedang kita coba usulkan untuk dilakukan koreksi sehingga pada awal proses ini organisasi profesi ikut mengamankan situasi dan keadaan seperti ini. Ya, kita juga belum bisa membayangkan nanti pas tanggal 1 Januari nanti seperti apa BPJS menyerahkan kapitasi uang ini kepada masing-masing gitu. Kita belum bisa mekanismenya seperti apa gitu kan, tanpa pengawasan satu organisasi yang betul-betul sudah jelas. Ini kami sampaikan kepada regulator untuk mencoba dikaji bagaimana proses ini supaya bisa terkawal dengan lebih baik lagi. Tadi juga Pak Bayu sudah menyampaikan dimungkinkan nanti pada proses rujuk balik apotek bekerja sama dengan BPJS secara langsung. Tapi kalau berkaitan dengan permen ini nggak ada gitu kaitannya gitu. Di mana kita kaitannya? Karena dalam Undang-Undang 40 jelas bahwa BPJS hanya berhubungan dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan. BPJS tidak berhubungan langsung dengan individu dan lain-lain. Nah, ini terus terang aja harus kita coba antisipasi supaya bagaimana ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimanapun keadaan ini, BPJS atau SJSN inilah bagian program yang nasional yang harus kita sama-sama dukung, harus sama kita sukseskan, terlepas dari apa yang katakanlah pada saat ini kita merasa tidak puas. Teman-teman dari Askes sendiri mengatakan peraturan ini bukan kitab suci yang sakral yang tidak bisa dirubah. Sepanjang kita bisa meyakinkan, sepanjang kita bisa memperjuangkan, insya Allah kalau sesuatu segalanya dianggap lebih baik, bisa saja dilakukan revisi-revisi. Sehingga pada saat ini kami ingin menyampaikan kepada terutama teman-teman sejawat, mungkin momentum ini sebetulnya banyak teman-teman di
daerah malah mengatakan, udah deh, udah pesimis kalau gitu ngapain lagi gitu, kok kami nggak ada peran. Justru sebaliknya, saya menganggap ini adalah satu momentum bagi kita semua, dari perguruan tinggi, regulasi, regulator, profesi dan lain-lain, untuk sama-sama memperjuangkan ini, sama-sama memperbaiki eksistensi apoteker, sehingga kalau direncanakan roadmap SJSN ini sampai 2019 sampai pada universal coverage, mudah-mudahan di perjalanan banyak perubahan-perubahan yang bisa meningkatkan eksistensi apoteker Indonesia. Baik Bapak Ibu sekalian, itu yang saya bisa sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.